Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tentunya penuh semangat. Hari ini kita bakal ngobrol tentang satu isu yang lagi ramai dibicarakan, yaitu keputusan Timnas Indonesia yang akhirnya memilih tidur di hotel budget seharga 2,4 juta per malam dan menolak akomodasi dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Kedengarannya sepele soal hotel, tapi kalau kita bedah lebih dalam, ternyata ini menyangkut strategi besar PSSI demi kenyamanan dan performa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ceritanya begini teman. Timnas Indonesia sedang bersiap untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Lawan pertama yang bakal dihadapi adalah tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober dan 3 hari kemudian langsung ketemu Irak pada 11 Oktober. Bayangkan jadwal yang super ketat itu melawan dua tim besar Asia, tentu bikin persiapan harus benar-benar matang. Bukan cuma soal teknis di lapangan, tapi juga hal-hal kecil di luar lapangan. Disinilah muncul cerita soal akomodasi. Biasanya, federasi tuan rumah dalam hal ini SAFF, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, sudah menyiapkan hotel untuk tim tamu. Tapi PSSI ternyata menolak rekomendasi itu. Manajer Timnas Pak Sumarji menjelaskan bahwa mereka sengaja mengirim tim advance atau tim pendahulu ke Arab Saudi untuk survei langsung. Dari situ mereka menemukan bahwa hotel yang ditawarkan tuan rumah tidak sesuai standar kenyamanan yang diinginkan PSSI. Akhirnya pilihan jatuh ke Hotel Hyatt di Jeddah, sebuah hotel internasional dengan standar pelayanan kelas dunia. Harga hotel ini menurut situs TripAdvisor sekitar 2,4 juta per malam per orang. Mungkin buat sebagian orang terdengar mahal, tapi bagi PSSI ini dianggap investasi untuk kenyamanan dan performa para pemain. Menariknya, keputusan ini bukan muncul tiba-tiba. Jauh sebelum Pak Sumarji bicara, Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sudah memberi sinyal bahwa Indonesia akan memilih hotel sendiri. Kami mengirim tim advance, hotelnya pun kami memilih hotel yang tidak disiapkan oleh panitia. Artinya, dari awal memang sudah ada strategi, jangan ikut campur tangan pihak tuan rumah soal akomodasi. PSSI menegaskan bahwa tujuan utama mereka memilih hotel sendiri adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan berarti menuduh ada yang buruk dari SAFF, tapi mereka ingin meminimalisir risiko sekecil apapun. Pak Erick Thohir juga menekankan bahwa ini soal fokus pemain. Kalau akomodasi nyaman, tidur enak, mental tenang, otomatis di lapangan performanya bisa maksimal. Apalagi jadwal ketat hanya memberi jarak 3 hari antar pertandingan. Pelatih Patrick Kluivert pun yakini mendukung penuh langkah ini. Sebagai pelatih, ia tahu betapa pentingnya kondisi non-teknis seperti hotel, makanan, hingga transportasi bagi kesiapan pemain. Kalau kita lihat tren internasional, langkah yang diambil PSSI ini bukan hal yang baru. Banyak federasi top dunia juga melakukan hal yang serupa, misalnya saat Piala Dunia 2018. Lalu timnas Jerman menolak beberapa akomodasi yang ditawarkan panitia Rusia dan memilih tempat sendiri yang lebih tenang dan privat. Media Arab pun mencatat banyak tim besar Asia yang datang ke Arab Saudi sering membawa tim advance, khususnya mengecek hotel dan fasilitas. Jadi, apa yang dilakukan oleh PSSI ini sebenarnya mengikuti standar internasional. Di sisi lain, kalau kita melihat data FIFA,
tim Indonesia berada di grup neraka. Lawan-lawannya pun seperti Arab Saudi, Irak. Bahkan Iran punya sejarah panjang di Piala Dunia. Jadi, detil kecil macam akomodasi bisa menjadi pembeda di lapangan. Kalau menurut saya pribadi, langkah PSSI ini patut diapresiasi. Kenapa? Karena ini menunjukkan ada perubahan cara berpikir. Dulu, hal-hal teknis di luar lapangan sering disepelekan. Timnas main seadanya, tidur di hotel yang ditentukan oleh tuan rumah, makan apa yang disediakan, dan akhirnya berdampak ke performa. Sekarang beda. Pak Erick Thohir dan manajemen PSSI ingin menunjukkan bahwa tim Indonesia layak diperlakukan secara profesional. Tidak ada lagi kompromi soal kenyamanan pemain. Saya rasa dengan memilih hotel Hyatt, PSSI ingin memberi pesan Indonesia datang ke Arab Saudi bukan untuk wisata, tapi untuk berjuang. Memang, biaya 2,4 juta per malam per orang itu tidak kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan potensi yang bisa didapat dari lolos ke babak berikutnya, itu investasi yang jauh lebih murah. Dampaknya ada dua sisi. Yang pertama untuk timnas Indonesia, tentu positif. Pemain bisa lebih fokus, tidak terganggu logistik, dan punya mental lebih tenang. Jangan lupa, melawan Arab Saudi di kandang mereka itu seperti melawan 12 pemain. 11 pemain di lapangan ditambah puluhan ribu supporter fanatiknya. Jadi, setidaknya di luar lapangan, pemain harus punya ruang aman yang nyaman. Lalu yang kedua, untuk pihak lain khususnya Arab Saudi, saya yakin mereka memahami langkah ini. Justru ini bisa menjadi sinyal bahwa PSSI kini serius dan ingin mengangkat standar sepak bola Indonesia ke level internasional. Kalau masyarakat Indonesia tentu harapannya sederhana. Semoga dengan semua persiapan matang ini hasilnya juga bisa maksimal. Nah, teman-teman, jadi intinya kita belajar bahwa kemenangan di lapangan itu bukan cuma soal strategi pelatih atau kemampuan pemain. Ada banyak faktor non-teknis seperti akomodasi, logistik, dan persiapan mental yang sangat menentukan. Keputusan PSSI menolak hotel rekomendasi tuan rumah dan memilih hotel Hyatt dengan biaya 2,4 juta per malam. Ini adalah bukti bahwa timnas Indonesia sekarang diberlakukan lebih profesional. Kita tunggu saja hasilnya saat melawan Arab Saudi dan Irak nantinya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah langkah PSSI ini sudah tepat atau ada cara lain yang seharusnya mereka ambil? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol santai soal sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam Garuda.